Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 subtema 2. Nah, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Oke, sebelum kita lanjut ke isi materinya, Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak arti keberagaman itu apa? Keberagaman itu ialah bermacam-macam, Bu. Iya, bagus. Jadi keberagaman itu artinya bermacam-macam, bervariasi, dan juga perbedaan-perbedaan di suatu bidang gitu ya. Nah, itu arti dari keberagaman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, apa-apa saja? Yang pertama ada agama, ada suku, ada ras, dan juga ada budaya. Jadi hari ini kita akan membahas 4 keberagaman aja supaya bisa mempersingkat waktu kita hari ini ya anak-anak. Oke, di sini Ibu ada buku ajaib. Nah, di dalam buku ini itu terdapat macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia seperti yang Ibu bilang tadi. Oke, langsung aja kita buka ya. Nih, nah di sini ada agama. Ada yang tahu nggak anak-anak Ibu agama artinya apa? Agama artinya kepercayaan, Bu. Pinter. Jadi, agama itu artinya kepercayaan yang dianut oleh manusia, ya kan? Nah, kira-kira di Indonesia itu agama ada berapa sih? Ada 6, Bu. Pinter, bagus ya. Jadi agama di Indonesia itu ada 6. Nah, apa-apa saja sih Bu agama di Indonesia itu? Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Ayo bareng-bareng kita baca. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Katolik. Yang keempat ada Buddha. Yang kelima ada Konghucu. Dan yang terakhir ada Hindu. Ya, jadi di Indonesia itu agama ada 6 ya, banyak sekali. Oke. Nah, di sini bisa dilihat nih ya, Islam. Nah, Islam ini dia tempat beribadahnya itu di masjid ya. Nah, biasanya kalau udah memasuki waktu sholat itu pasti ada seseorang yang mengumandangkan azan, ya kan? Ada seseorang yang mengumandangkan azan dan biasanya itu dikumandangkannya melalui mic, ya kan? Jadi biar banyak yang bisa mendengar suara azan gitu. Nah, gunanya untuk apa sih? Untuk mengajak orang atau mengingatkan seseorang untuk sholat gitu. Nah, kita bisa mendengar suara azan itu menggunakan alat indera apa sih anak-anak? Alat indera pendengar, Bu, yaitu telinga. Ya, kita bisa mendengar suara azan itu menggunakan alat indera pendengar yaitu telinga. Nah, jadi telinga kita ini bukan hanya bisa mendengar suara azan saja, kita bisa mendengar suara lagu, suara musik ya kan. Kita bisa mendengar suara hewan, suara manusia, suara benda yang berjatuhan atau bersentuhan, suara kendaraan, dan masih banyak lagi yang bisa kita dengar. Nah, di sini Ibu ada gambar telinga manusia. Di sini bisa kita lihat, nih ya, anak Ibu. Nih, oke. Nah, ini dia gambar telinganya. Nah, jadi sebenarnya itu suara bunyi itu membuat udara bergetar. Nah, kemudian getaran bunyi itu masuk mengenai gendang telinga kita. Nah, di sini dia masuk mengenai gendang telinga kita, ya kan? Nah, pada saat itulah gendang telinga kita juga ikut bergetar, ya kan? Nah, lalu getaran dari gendang telinga itu menjadi lebih besar di gendang telinga tengah. Di sini dia, ya kan, di telinga tengah. Kemudian diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Di mana? Di sini dia. Nih, diubah menjadi pesan-pesan listrik di sini, di telinga dalam. Nah, itulah proses bagaimana telinga kita bisa merasakan getaran. Itu ya dia anak-anak. Oke, kita lanjut. Buka halaman selanjutnya. Ya. Nah, ini dia. Nah, ada suku ya. Nah, suku. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak arti suku itu apa? Suku ialah golongan manusia yang terikat oleh identitas dari kebudayaan, Bu.
Ya, bagus. Jadi suku itu adalah golongan manusia yang terikat oleh identitas dari kebudayaan. Atau biasanya itu berdasarkan dari garis keturunannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya suku di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kira-kira sekitar 1340 suku bangsa di Indonesia. Banyak banget kan. Nah, jadi di setiap daerah atau di setiap kota itu pasti mempunyai perbedaan-perbedaan suku. Dan kita tuh ngambil contohnya nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah sampai keluar kota. Kita ambil contoh di sekitar kita aja, seperti di lingkungan kita dengan tetangga kita. Pasti kita dengan tetangga kita terdapat perbedaan suku itu. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya perbedaan-perbedaan ini justru kita akan semakin kuat gitu ya kan. Nah, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak arti Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Bu. Iya, bagus. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, itu kita seperti semboyan gitu ya. Oke. Ada yang tahu arti ras, anak-anak Ibu? Ras adalah kategori manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya, Bu. Iya, bagus. Jadi ras itu adalah kategori manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Seperti apa? Seperti bentuk rambut, ya kan, bentuk mata, warna kulit gitu. Nah, jadi sebenarnya kita dengan teman kita ataupun dengan orang-orang di sekeliling kita itu pasti kita terdapat perbedaan-perbedaan ras. Seperti tadi ada yang misalnya rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada warna kulitnya coklat, ada warna kulitnya putih gitu. Nah, jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan ras ini, kita nggak boleh saling mengejek. Justru kita harus saling menghormati, nggak boleh membeda-bedakan gitu ya kan. Nah, oke, selanjutnya ada kebudayaan. Ada yang tahu nggak arti kebudayaan itu apa? Kebudayaan adalah adat istiadat yang dilakukan sesuai kebiasaan masing-masing, Bu. Iya, bagus. Jadi kebudayaan itu adalah adat istiadat yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, jadi kebiasaan itu memang susah dirubah karena itu merupakan keseharian kita gitu ya. Nah, di sini ada di sini ada rumah adat. Nah, rumah adat itu juga termasuk dari kebudayaan loh. Ya, bisa kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa rumah adat. Jadi Ibu ambil 3 rumah adat ya. Di sini ada rumah adat Toraja, Joglo, dan juga rumah adat Minangkabau atau biasanya itu disebut rumah gadang. Nah, yang Toraja ini dia itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu nggak ibu kota dari Sulawesi Selatan? Makassar, Bu. Iya, bagus. Jadi Sulawesi Selatan itu ibu kotanya Makassar ya. Kemudian ada rumah Joglo. Rumah Joglo ini dia berasal dari Jawa Tengah. Nah, ibu kotanya Jawa Tengah itu apa sih? Semarang, Bu. Bagus ya, Semarang ya. Oke, selanjutnya ada rumah adat Minangkabau atau biasanya disebut dengan rumah gadang. Itu dia berasal dari Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak ibu kota dari Sumatera Barat itu apa? Sumatera Barat ibu kotanya Padang. Iya, bagus. Jadi ibu kota Sumatera Barat itu adalah Padang ya. Oke, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Enggak ya, berarti semuanya udah jelas ya. Berarti semuanya udah pada ngerti ya kan. Nah, kalau udah pada ngerti, Ibu mau kasih tugas untuk anak-anak Ibu. Jadi tugasnya itu adalah kalian mencari rumah adat ya kan, serta disertai dengan asalnya. Misalnya rumah adatnya berasal dari provinsi apa dan ibu kotanya apa gitu. Nah, jadi minimal itu 8 rumah adat ya. Dan itu dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Enggak ya, berarti semua udah jelas ya. Udah pada ngerti ya anak-anak Ibu. Oke. Silahkan siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini?
Saya Bu. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu keberagaman di Indonesia meliputi agama, suku, ras, dan budaya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan keragaman ini, kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali ya kesimpulannya. Berarti itu tandanya anak-anak ibu udah pada paham ya. Oke, baiklah, ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak ibu semua. Iya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.